Mengapa harus dilakukan peminangan dalam adat Melayu? Peminangan, Pak. Peminangan dalam proses pernikahan, mengapa harus dilakukan peminangan? Karena mau melihat keseriusan dari pihak laki-laki, Pak. Oke, itu aja. Dan itu aja mungkin, Pak. Itu yang terlintas, Pak. Keseriusan dari pihak laki-laki? Mengapa tak diculik aja? Ya kan, iya juga, Pak. Lebih serius nih culik lagi? Tidak lah, Pak. Ambil resiko? Tidak lah, Pak. Tak sampai. Jadi mengapa harus dilakukan peminangan? Ya karena itulah, Pak. Karena mau melihat keseriusan dari pihak laki-laki dan untuk biar bisa saling kenal keluarga sama keluarga gitu, Pak. Oke. Matikan. Sebutkan adab-adab saat pelaksanaan kenduri. Ada adab saat melaksanakan kenduri, tentunya bersalaman, duduk dengan baik, tata cara makan dengan sopan, dah tuh duduk di depan orang ramai dengan sopan, seperti duduk bersila, tata makannya sopan. Inti dari pelaksanaan kenduri itu? Intinya pelaksanaan kenduri itu biasanya digunakan biasanya untuk syukuran gitu, Pak. Baca doa, baca ayat-ayat. Jadi adabnya untuk adab kalau baca doa dan baca ayat-ayat. Apa tadi, Pak? Adab baca doa dan ayat-ayat ketika kenduri itu dengan sopan. Dan dengan sopan dan tata tertibnya digunakan. Oke, stop. Sebutkan ciri-ciri makanan khas Melayu. Ciri-ciri makanan khas Melayu itu biasanya diambil dari bahan-bahan alami yang ada di wilayah tersebut, khususnya itu di Riau seperti di Bengkalis. Contoh-contohnya itu seperti ada bolu mojo khas dengan Bengkalis yang banyak sekali kelapa. Terus ada asam pedas ikan patin, karena di Bengkalis juga banyak sekali terdapat ikan patin dan sudah menjadi ciri khas. Berarti ciri khas makanan Melayu itu lebih pada mengambil bahan-bahan yang terdapat dari wilayah tersebut. Oke. Sebutkan kegunaan daun langsat dan akar tebu dan sedikit cara mengolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau daun langsat itu untuk ada di video yang digosok-gosok sama kapur, itu untuk menganukan kulit, obat kulit. Kalau akar tebu untuk penyakit, nengok si videonya, untuk penyakit mengurangkan tekanan darah atau kolesterol. Direbus akarnya. Oke, mantap. Terus sebutkan 3 teknologi atau alat yang digunakan masyarakat Melayu untuk menangkap ikan di darat dan 2 teknologi alat yang digunakan untuk menangkap ikan di laut. 3 menangkap ikan di darat, 2 menangkap ikan di laut. 2 teknologi. 3 dulu yang di darat. Yang 3 di darat. Pancing, Pak. Pancing? Ya. Tangguh. Lokah darat ya? Ya. Oke. Yang di laut? Jaring. Satu. Bubu. Ya. Oke, bagus. Dalam budaya Melayu, antara adat dan syariat agama saling berhubungan atau berkaitan. Bagaimana solusi yang dilakukan jika dalam suatu adat Melayu ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam?
salah satu hal yang bisa kita lakukan jika adat itu tidak sesuai dengan syariat atau agama, itu bisa dilakukan dengan merubah suatu adat, tapi cara merubahnya itu sesuai dengan kebutuhan agama, kembali ke agama. Terus jika memang adat itu tidak bisa, memang menyalahkan syariat dan keagama, itu bisa dihilangkan sesuai dengan kesepakatan juga sesuai dengan masyarakat. Okey? Mati. Ya. Buatlah contoh satu pantun dan ceritakan maknanya. Aduh, apa guna menuai padi kalau bertumbuh lalang? Apa guna menuai budi kalau tidak bisa dikenang? Okey, itu pantun yang sudah ada atau kamu buat sendiri? Buat sendiri, Pak. Yakin? Okey, bagus, jelaskan maknanya. Maknanya percuma kalau kita berbuat baik tapi tidak bisa dikenang. Okey. Udahlah Pak, anggap aja gitu. Matikan. Selesai. Bagaimana hubungan budaya Melayu dengan Islam jika dilihat dari upacara dan tradisinya? Bagaimana hubungan budaya Melayu dengan Islam jika dilihat dari upacara dan tradisinya? Sampaikan saja. Bapak rasa bukan pertanyaan yang susah. Lebih susah bunyi Yasmir tadi. Ini apa manfaat menenun bagi masyarakat? Manfaat dah Nah, bagi masyarakat dapat dijadikan kain, ya terus? dapat menghasilkan duit dari nendon tu, Pak. Terus? Okey, kamu punya waktu 1 menit untuk bercerita. Cerita aja lah. Buat tenun-menenun. Kami tak pada nendon, Pak. Bukan manfaat menenun bagi masyarakat. Oh, dia kalau bagi masyarakat tu, Pak, kalau setahu kami, Pak, bisa jadi suatu kegiatan bagi masyarakat tersebut, ada kegiatan sore hari, dan juga dapat hasil tu nanti dapat dijual atau dijadikan kain. Itu aja, Pak. Dapat dijadikan sumber pendapatan. Pendapatan. Okay. Sebutkan nama ayah dan ibu dari ulama Tuan Guru Haji Ismail Mundu dan kapan beliau wafat? Wak Sora dan ibunya Wak Sora, kemudian ayahnya Abdul Karim Palewo. Kalau Wak Sora itu meninggal pada tahun 1000 berapa? Oke, ibunya? Ibunya wafat pada tahun 1000 Astagfirullahaladzim. Oke, Ismail Mundunya wafat kapan? Ismail Mundu Tuan Guru Ismail Mundu wafatnya kapan? wafatnya tak ingat. Oke, tak apa-apa. Bagaimana potensi budaya Melayu sebagai bagian budaya nasional dan apa perannya dalam perjalanan sejarah Indonesia? Potensi budaya Melayu. Dan perannya dalam perjalanan sejarah Indonesia. Peran budaya Melayu dalam sejarah Indonesia sertanya macam mana ya? Ada apa dah?
Jawab saja apa yang bisa. Nyerah aja lah, Pak. Oke, pas. Sebutkan 5 jenis karya sastra Melayu. Nah, yang pertama puisi, 2 itu pantun, 3 sloka, 4 gurindam, 5 apa ya? Tiga, Pak. Puisi, udah itunya Pak. Satu lagi. Satu lagi apa ya? Kau tuh semangat tuh. Sastra Pak. Hah? Sastra. Oh, karya sastra. Apa ya? Puisi, pantun, gurindam, Seloka. seloka. Tadi ingat. Hikayat. Mulai. Menurut Anda, bagaimana implementasi Islam terhadap prosesi pernikahan adat Melayu di Bengkalis? Sangat diperlukan karena rata-rata karena adat Melayu itu kan berhubungan dengan Islam, Mbak. Jadi adat istiadat Melayu tentu ada hubungannya dengan Islam dan sangat penting. Maksudnya sangat erat lah hubungannya, Pak. Baik, dah. Apakah ada adat Melayu yang harus kita perbaiki karena kurang pantas atau kurang baik untuk diikuti? Kasih contohnya. Ada Pak, menurut saya mestinya saat upacara pernikahan pada adat Melayu itu kan pada saat berarak tuh kan Pak, pengantin pria itu kan pergi mengunjungi rumah wanita gitu kan, saat menyambutnya itu kan pihak wanita kalau tempat kami kan melempar beras Pak, saling melempar beras. Menurut saya itu harus dirubah. Yang pertama karena itu membahayakan, yang kedua menggunakan makanan itu membazir Pak. Oke, mantap. Hidupkan. Ceritakan sejarah berdirinya Masjid Kuning. Sedikit sebanyak yang kamu tahu. Nah, pas. Oke. Sebutkan upacara-upacara yang ada dalam adat pernikahan Melayu. Sebutkan Upacara-upacara yang ada di dalam adat pernikahan Melayu. upacara berisik, meminang, mandi damai, antar belanja, Balik. Antar belanja dulu. berinai, Ini. apa ya? Akad nikah. Akad nikah, Ya. Baru mandi. mandi damai, Oke, habis. Ya, berarak tadi. Ya. Macam. berarak. Oke. Atau ciri khas sastra Melayu klasik. Dominan tidak memiliki nama. Yang kedua, berkembang secara statik. Udah, Pak? Itu aja? Ada yang lain? Enggak. Ada. Kamu tahu itu. Oke, boleh, siap. Cukup, terima kasih. Karakteristik makanan adat di setiap daerah itu berbeda-beda. Karena setiap daerah tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Contohnya kalau Bengkalis ini identik dengan makanan-makanan yang berasal dari laut, seperti asam pedas ikan patin tadi, sempolet. Oke. Sebutkan cara membuat nasi kunyit. Pertama, ambil kunyit, kupaskan, terus gilingan kunyit, terus ambil beras, gaulkan sehingga merata menjadi kuning.
Itulah dinamakan nasi kunyit. Ya gitu aja. Nasi pulut kuning. Nasi Kunyit kan? Nasi Itulah kunyit. digaul sama kunyit beras itu tadi. So dimasak. Jadi beras itu digaul dengan kunyit dulu atau masakkan dia jadi nasi dulu baru dikasih digaul kunyit? dengan kunyit dulu. Berasnya digaul dengan baru kunyit. dimasak. Baru Dimasak. dimasak. Oke. Oke lah.